Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melani Yunita Putri, NIM H44190023. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait makalah tugas akhir semester Ekonomi Kelembagaan yang berjudul Kelembagaan Awik-Awik dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Pantai di Kabupaten Lombok Timur. Langsung saja kita masuk ke pendahuluan. Di pendahuluan ini ada latar belakang. Latar belakang adanya kelembagaan awik-awik yaitu adanya fakta bahwa sumber daya perikanan merupakan sumber daya yang memiliki sifat common pool resource atau CPR, di mana suatu pihak sulit untuk melarang pihak lain mengambil manfaat dari sumber daya dan dalam pemanfaatannya, serta terdapat persaingan tinggi di dalamnya, sehingga pemanfaatannya bersifat open access. Tak heran jika dalam pemanfaatannya CPR sering menimbulkan konflik atau masalah, di antaranya yaitu adanya pengeboman saat penangkapan ikan dan adanya konflik antar nelayan dikarenakan tidak ada batas yang jelas. Oleh sebab itu, karena konflik-konflik tersebut dibuatlah kebijakan awik-awik untuk lebih mengatur pengelolaan penangkapan sumber daya perikanan pantai. Rumusan masalah yang akan dibahas dalam makalah ini ada 5, yaitu kerangka analisis kelembagaan yang digunakan. Di makalah ini kita menggunakan kerangka analisis IAD, di mana dia terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada faktor eksogen, kedua ada arena aksi, dan yang ketiga ada hasil atau outcomes. Di faktor eksogen ini kita membahas tentang kondisi fisik sumber daya, kondisi masyarakat, dan peraturan yang disepakati. Kemudian di arena aksi ini ada situasi aksi dan aktor. Situasi aksi sendiri menganalisis kondisi sosial di mana para aktor saling berinteraksi dan melakukan pertukaran barang jasa, penyelesaian masalah dan perselisihan, dan kegiatan lain dalam memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan. Kemudian yang ketiga ada hasil. Hasil di sini merupakan bagian akhir dari kerangka analisis EAD, yang menganalisis interaksi antara karakteristik sumber daya alam dan lingkungan, karakteristik masyarakat pemanfaat sumber daya alam dan lingkungan, peraturan yang disepakati, dan kondisi yang terjadi pada arena aksi. Kita masuk ke hasil dan pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu keadaan umum Kabupaten Lombok Timur. Kabupaten Lombok Timur merupakan kabupaten yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan luas wilayah 2.679,88 km persegi. Menurut data dari DKP Kabupaten Lombok Timur, bagian utara dari Kabupaten Lombok Timur ini merupakan dataran tinggi, bagian tengah merupakan dataran yang bergelombang dan berbukit, bagian selatan merupakan dataran bergelombang dan berbukit. Di Kabupaten Lombok Timur sendiri memiliki 20 kecamatan, 13 kelurahan, dan 96 desa. Sedangkan untuk jumlah penduduknya ada sekitar 1.105.671 jiwa dengan jumlah penduduk wanita lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki. Kita masuk ke pembahasan yang kedua terkait kelembagaan awik-awik di Kabupaten Lombok Timur. Sebelumnya, kita bahas terkait pengertian awik-awik. Awik-awik merupakan kearifan lokal yang membentuk kebijakan berupa norma dan berisi larangan dan sanksi tertulis dan tidak tertulis mengenai sektor pengelolaan ikan di pantai. Kebijakan ini merupakan adopsi dari kebijakan lokal tidak tertulis yang mengatur hubungan antar masyarakat. Namun, di Kabupaten Lombok Timur ini, kebijakan atau kelembagaan awik-awik memiliki kekuatan secara hukum dan mendapat dukungan formal dari pemerintah. Tujuan dari dibuatnya kelembagaan awik-awik di Kabupaten Lombok Timur sendiri adalah mengatasi penangkapan sumber daya perikanan pantai yang merusak lingkungan dan mengurangi konflik antar nelayan. Kelembagaan ini juga telah didukung oleh pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur melalui program pembangunan masyarakat pantai dan pengelolaan sumber daya perikanan atau yang lebih dikenal dengan COFISH. Dalam pelaksanaan kelembagaan ini, pemerintah membagi wilayah Kabupaten Lombok Timur menjadi 7 wilayah, dengan masing-masing wilayah akan memiliki komite
pengelolaan perikanan laut atau KPPL kawasan dengan beranggotakan tokoh masyarakat, tokoh agama, pemerhati lingkungan, Pam Swakarsa, wakil nelayan lokal, dan wanita nelayan. Selain KPPL, ada aktor lain yang juga ikut dalam pengelolaan kelembagaan ini. Di antaranya yaitu nelayan lokal, Komite Kelautan dan Perikanan Kabupaten, pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan akademisi dari perguruan tinggi. Namun sayangnya dari keenam aktor tersebut hanya 3 aktor yang berperan aktif dalam pelaksanaan kebijakan awik-awik, yaitu nelayan lokal, KPPL kawasan, dan pemerintah daerah. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang ketiga terkait dampak dari kebijakan awik-awik ini. Kebijakan awik-awik ini bertujuan untuk dapat meminimalisir permasalahan yang terjadi, seperti rusaknya ekosistem akibat penggunaan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan, dan juga konflik antar nelayan, baik nelayan skala besar maupun skala kecil. Dari diberlakukannya kebijakan awik-awik ini telah mampu untuk mengatasi 2 konflik. Yang pertama yaitu konflik antar nelayan. Konflik ini biasanya terjadi antara nelayan lokal yang skala kecil dan nelayan lokal skala besar. Mengapa? Karena nelayan skala besar cenderung memakai alat tangkap ikan bernama purse seine yang mampu menangkap ikan sampai dengan jarak 3 mil. Hal ini tentu akan merugikan nelayan tradisional karena nelayan dengan purse seine ini akan memiliki kapasitas tangkapan jauh lebih besar dan memiliki kemampuan untuk menguras sumber daya yang ada. Di samping itu, penggunaan purse seine ini juga dapat merusak ekosistem di laut. Namun, setelah adanya kebijakan awik-awik ini, nelayan skala besar menjadi paham akan hak dan kewajiban dalam penangkapan ikan di zona yang telah disepakati berdasarkan alat tangkap ikan yang digunakan. Konflik kedua yang dapat diatasi oleh kebijakan ini yaitu konflik antara nelayan lokal dan nelayan luar. Konflik nelayan lokal dan nelayan luar disebabkan oleh aktivitas nelayan luar yang melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan-bahan berbahaya seperti bom ataupun postasium dan merusak ekosistem yang ada. Akibat penggunaan bahan-bahan berbahaya ini, hasil tangkapan ikan nelayan lokal menurun dan juga terumbu karang rusak sehingga tidak ada tempat ikan untuk mencari makan, tempat asuhan dan pembesaran, dan tempat memijahnya berbagai biota laut yang telah mengalami kerusakan. Namun, setelah diberlakukannya awik-awik ini, di Kabupaten Lombok Timur, aktivitas penghubungan nelayan luar dapat diminimalisir. Kemudian pembahasan yang keempat, yaitu terkait implikasi kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan pantai di Kabupaten Lombok Timur. Untuk keefektifan pelaksanaan kelembagaan pengelolaan sumber daya perikanan ini dapat dilihat dari beberapa faktor. Implikasi kebijakan awik-awik juga menunjukkan adanya ketidakefektifan yang ditandai dengan adanya ketidakefektifan dalam pembuatan awik-awik, peraturan yang disepakati, dan kegiatan pengawasan dan penegakan awik-awik. Kita bahas satu-satu dari pembuatan awik-awik. Mengapa dikatakan tidak efektif? Karena dalam pembuatannya tidak ada partisipasi dari nelayan budidaya, nelayan pengolah hasil laut, dan wanita nelayan. Dan juga dalam pengurusan KPPL sendiri, mereka tidak ikut serta mengambil peran gitu. Kemudian dari sisi peraturan yang disepakati, ketidakefektifannya dapat dilihat dari lemahnya pelaksanaan peraturan dalam memberikan batas pengaturan berkaitan dengan penggunaan teknologi, seperti batas penggunaan alat tangkap, batas melaut, dan batas kepemilikan alat tangkap. Yang ketiga terkait kegiatan pengawasan dan penegakan awik-awik. Ketidakefektifannya dapat dilihat dari kualitas dan kuantitas pengawasan. Pada awal pembentukannya, pengawasan dilakukan menggunakan speedboat sebulan sekali. Namun sekarang hanya dilakukan melalui jalur darat dibantu oleh nelayan lokal. Beberapa nelayan yang melakukan pengawasan ini juga telah melaporkan kecurangan dalam hal penangkapan sumber daya perikanan pantai. Namun masih banyak juga yang bungkam dan bersikap tidak acuh gitu untuk tetap menjaga keselamatan jiwa dan keberlanjutan penangkapan sumber daya perikanan. Jadi kegiatan pengawasan dan penegakan awik-awik ini dipicu karena yang pertama tingginya
biaya yang dibutuhkan saat patroli menggunakan speedboat, dan resiko keselamatan jiwa. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil dari evaluasi dampak kebijakan awik-awik terhadap sumber daya perikanan pantai masih mengakibatkan sumber daya perikanan pantai mengalami penurunan. Sehingga perlu adanya perbaikan dan evaluasi terhadap kebijakan awik-awik dari segi peraturan, pengawasan, pelaksanaan, dan lain sebagainya. Oke, kita masuk ke pembahasan yang terakhir, pembahasan kelima terkait co-management. Keterlibatan para stakeholder atau aktor-aktor yang sudah disebutkan di awal seperti pemerintah daerah, pemerintah pusat, KPPL, KPKK, dan lain sebagainya dalam perumusan kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan di Lombok Timur merupakan ciri dari adanya pendekatan co-management. Stakeholder yang dimaksud adalah nelayan pedagang, pengelola hasil laut, dan lembaga masyarakat serta akademisi. Oke, dalam pendekatan co-management ini pasti ada kekuatan dan kelemahannya. Untuk kekuatan atau dalam arti keberhasilan dapat dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, tingkat suprakomunitas. Tingkat suprakomunitas ini dicirikan dengan adanya dukungan pemerintah dalam bentuk peraturan atau kebijakan dan juga adanya dukungan dari tenaga pendamping. Dalam prakteknya di Lombok Timur sendiri, pemerintah tingkat pusat maupun daerah telah memberikan dukungan pengelolaan sumber daya perikanan, baik dalam bentuk kebijakan atau peraturan maupun dalam bentuk dana. Sedangkan untuk dukungan dari tenaga pendamping juga telah ada dari agen pemerintah dan juga LSM. Oke, selanjutnya kekuatan atau keberhasilannya juga dapat dilihat dari tingkat komunitas. Tingkat komunitas ini bergantung pada wilayah pengelolaan, lembaga pengelola, dan tingkat pengelolaan. Di Kabupaten Lombok Timur, batas-batas wilayah telah jelas baik secara fisik maupun sumber daya yang ada. Selain itu, aturan yang mengatur tentang kegiatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan sudah dirumuskan dan juga mengatur tentang jenis alat tangkap yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta sumber daya yang boleh dan tidak boleh dieksploitasi. Pelaksanaan aturan-aturan ini juga telah diawasi oleh Komite Pengelolaan Perikanan Laut atau KPPL maupun oleh masyarakat lokal. Faktor yang ketiga dapat dilihat dari tingkat individu atau rumah tangga, di mana co-management akan dikatakan berhasil jika individu atau rumah tangga atau bisa dikatakan user menerima manfaat dari co-management yang sedang berlangsung. Namun sebaliknya jika user merasakan kerugian dari adanya co-management yang dilakukan, maka dapat dikatakan co-management ini gagal atau tidak berhasil. Oke. Tadi sudah kekuatan, sekarang kita bahas ke kelemahan. Kelemahan co-management di sini ada 2. Yang pertama, belum bisa dikatakan mewakili seluruh stakeholder. Mengapa? Karena dalam pelaksanaan kebijakan, KPPL belum mampu untuk melibatkan nelayan lokal dari berbagai jenis alat tangkap. Dan tidak adanya wakil perempuan atau wanita nelayan dalam kepengurusan KPPL juga menjadi ciri dari belum bisa dikatakannya seluruh stakeholder terlibat dalam co-management. Kelemahan lain adalah kurangnya partisipasi anggota. Menurut pengakuan dari salah satu anggota KPPL, terdapat anggota KPPL yang tidak melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya laut yang diterapkan di kawasannya secara rutin. Hal ini dikarenakan karena masalah dana operasional untuk melakukan pengawasan. Sebenarnya dana ini dapat diusahakan oleh KPPL dan masyarakat. Namun karena uraian tersebut sudah jelas bahwa memang masyarakat kurang tertarik dan kurang mau untuk berpartisipasi. Next, kita lanjut ke bagian akhir dari makalah ini, yaitu penutup yang berupa kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan saya bagi menjadi 6 poin. Yang pertama, yaitu kebijakan awik-awik terbentuk karena adanya pola penangkapan ikan yang salah, yaitu menggunakan bom dan potas. Yang kedua, kebijakan awik-awik mampu mengatasi permasalahan atau konflik antar nelayan dan konflik antara nelayan luar dan nelayan lokal. Dalam pelaksanaannya,
kebijakan awik-awik pengelolaan sumber daya perikanan pantai masih belum efektif dikarenakan karena ketidakefektifan dalam proses pembuatan awik-awik pengelolaan sumber daya perikanan pantai dan kurangnya partisipasi lembaga-lembaga pengawasan pelaksana kebijakan. Oke, ke poin yang keempat. Partisipasi nelayan masih kurang dalam pelaksanaan kebijakan awik-awik di Kabupaten Lombok Timur. Dan poin yang kelima, pembentukan kelompok stakeholder dapat dilakukan sebagai upaya positif pengelolaan lingkungan pantai dan pelestarian sumber daya perikanan untuk membantu pemerintah mengelola lingkungan. Dan poin yang keenam, kebijakan awik-awik di Kabupaten Lombok Timur sudah menggunakan pendekatan co-manajemen yang dinilai ideal dan telah diusahakan pelaksanaannya. Namun, pendekatan co-manajemen yang diterapkan di Kabupaten Lombok Timur ini belum dapat dilakukan sepenuhnya karena keterbatasan satu dan lain hal, sehingga hasil yang diperoleh belum optimal. Selanjutnya rekomendasi, ada 4 rekomendasi. Yang pertama yaitu meningkatkan partisipasi nelayan budidaya, nelayan pengolah hasil laut, dan wanita nelayan dalam kelembagaan awik-awik pembentukan kelembagaan. Yang kedua, menentukan pembatasan hari melaut, jumlah alat tangkap, dan juga kepemilikan alat tangkap. Poin yang ketiga, memberikan bantuan operasional kepada KPPL agar mampu melakukan kegiatan pengawasan lebih baik. Yang keempat, meningkatkan dan melaksanakan usaha pengelolaan sumber daya perikanan menggunakan pendekatan manajemen yang telah ditetapkan agar mampu memperoleh hasil yang optimal. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada kurang dan salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.